Salam Rahayu, dulur Cakra Caraka, kembali lagi di program baru kita, Ngopi, Ngolah Pikir. Bersama saya, Caroline dan Nyai Diajeng. Uh, Topik kali ini kita akan bahas tentang makna suatu tarian dan pandangan spiritual di dalam suatu tarian nih, Nyai. Ya. Munculnya suatu tarian berawal dari mana sih, Nyai? Ya, salam rahayu buat dulur-dulur Cakra Caraka dan Ngaji Kalam. Ya, kali ini membahas soal tari ya Mbak ya. Iya. Ya. Jadi awal mula suatu tarian itu sebenarnya sudah ada di saat sebelum adanya kerajaan. Jadi penganut animisme dinamisme itu sudah ada tarian itu. Tarian waktu itu sebenarnya untuk sesembahan atau apa ya, kita bilang sebagai ritual, kalau sekarang ngomong ibadah gitu, sebagai ibadah dulu itu tarian itu. Jadi kalau kapan ya memang dari dulu sudah ada gitu tarian ya. Terus apakah kalau suatu tarian itu harus mengalami suatu kerasukan atau kayak ketempelan gitu, Nyai? Nah ya, sebenarnya ndak harus, tapi karena sudah jadi tradisi ya, di Nusantara ini kan sudah tradisi banget bahwa suatu tarian atau budaya yang ada di Nusantara itu pasti berhubungan dengan mistis, dengan kesurupan gitu. Cuman dulu pada dasarnya tarian itu mengandung suatu penyampaian filosofi atau bahasa atau suatu cerita atau legenda, dan juga yaitu sebagai pemujaan sesembahan. Nah, kalau akhirnya ada kesurupan, kerasukan kayak gitu, itu ya sebagai apa ya, sebagai penggebrak agar seni budaya ini tidak jauh dengan hal-hal yang bersifat goib, bersifat mistis, karena Nusantara ini kan sudah dari dulu memang sejarahnya kan sudah mistis banget gitu kan ya. Jadi makanya setiap tradisi atau setiap budaya itu pasti tidak jauh sama mistis ataupun kesurupan ya. Yang penting itu gini, ada filosofi ataupun gerakan yang nanti itu bisa ditampilkan dengan model keindahan ataupun suatu sastra yang nanti disampaikan dari suatu tarian-tarian itu. Itu sih. Terus kalau misalnya untuk tarian tersebut ada semacam kayak ritual khusus? Ya. Kalau tarian ini memang mesti ada ritual. Jadi penarinya pun harus puasa, harus ya ada tirakat, terus setelah itu nanti mau tampil itu harus ada sesaji. Karena apa sih, kita ini kan mau mengapresiasikan suatu gerakan ya. Gerakan ini kan mengandung legenda sejarah ataupun juga suatu karakter dari leluhur kita yang nanti digambarkan di suatu tarian. Nah, itu kan harus permisi dulu. Permisi untuk ya, kalau di Nusantara ini kan terkenal dengan Ibu Pertiwi, permisi dulu sama Nyai Danyang, Kaki Danyang, atau yang babat alas di desa tersebut gitu. Nah, terus juga ada puasa untuk diri sendiri, karena apa, kita juga butuh biar aura kita itu terpancar gitu loh.
Oh ya, untuk dulur-dulur mungkin ada yang mau tanya, 2 pertanyaan aja biar nanti Nyai jawab. Silakan, Monggo. mungkin ada pertanyaan. Tadi kan ngomong kalau harus harus kayak ritual-ritual dulu. Kalau semisal nggak pakai ritual gitu dampaknya apa? Oke, satu pertanyaan lagi. Iya. Satu pertanyaan lagi sebelum Nyai menjawab. Kalau sebelum tari tadi kan ada ritual. Kalau misal di setiap daerah itu ritualnya beda atau sama atau gimana? Ya. Monggo Nyai. Oke. Jadi yang pertama apa harus ada ritualnya dulu ya. Ya. Jadi tidak semua tarian itu harus ada ritualnya. Cuman karena kita sudah dibiasakan dengan yang namanya nyun sewu, permisi, jadi akhirnya apa ya sudah dibiasakan dari dulu, dari nenek moyang, dari nenek moyang kita. Sebenarnya ya ndak harus nggak harus, kalau orang Jawa bilang rebek atau apa ya bahasa Indonesianya ya, nggak harus ribet Iya. gitu kan, nggak harus ribet. Tapi memang sekarang ini namanya sudah di era modern, pasti yang namanya suatu tarian tradisional itu ada yang memandang juga sebelah mata ya Mbak ya. Iya. Jadi lebih ke apa ya, mungkin ketinggalan zaman iya, terus sistemnya sendiri kan kenapa kok harus pakai sesaji, harus pakai kesurupan, harus pakai ya bunga-bunga ataupun kemenyan-kemenyan lah gitu. Karena kalau di era sekarang ini kan tariannya itu lebih ke apa ya, lebih ke modern ya. Modern ya. Jadi tidak ada yang namanya permisi dulu ataupun tidak ada yang namanya permisi dulu. Ya memang kalau tradisional memang harus ada sesaji, terus habis itu paling tidak orangnya itu melakukan suatu ritual puasa, paling enggak minimal puasa, karena itu butuh untuk memancarkan suatu aura di dalam dirinya gitu. Nanti kalau kenapa ndak pakai sesaji, kira-kira dampaknya gimana sih gitu. Ada nilai nanti itu, nanti orang kan biasanya yang menilai. Yang menilai ya, langsung. Yang menilai orang kok auranya kok kurang, kadang ada yang gitu kan. Terus kok modelnya kok ndak pas ya, atau gerakannya kok kaku atau gimana. Nah sebenarnya ya kayak gitu, itu banyak sekali yang pengalaman saya yang saya lihat dari beberapa penari yang dia itu pakai ritual sama yang enggak, itu pasti ada bedanya, itu sih. Terus baru-baru ini kan menyangkut tari nih, kan lagi booming masalah KKN di Desa Penari itu. Terus di dalam cerita itu tuh sebenarnya ada nggak sih perjanjian kayak dia tuh nyari korban untuk dijadiin apa kayak tumbal atau untuk memenuhi perjanjian tersebut gitu loh Nyai? Di suatu film yang Ya, baru-baru yang ini baru ya. booming itu. Jadi kalau di film itu ada di mana sisi gaib di saat mungkin ini sudah jadi suatu mitos ya, jadi suatu mitos ataupun juga jadi suatu perjanjian yang dulu ada oknum yang dia punya perjanjian sama makhluk gaib. Terus setelah itu membuat
tidak menepati Ha-ha, mungkin. tidak menepati, akhirnya kan harus mencari korban kayak gitu. Nah terus di alam gaib itu sebenarnya juga ada penari, itu juga ada. Jadi tarian itu ada dua macam, tarian yang secara real dan tarian yang secara gaib. Yang tak kasat mata ya. Tak kasat mata karena di luar dari yang yang kasat mata ini itu pasti kan ada kayak kerajaan di situ, ada istana ataupun ada sanggar mungkin yang dia punya tarian khusus untuk sesembahan, untuk cara mereka menampilkan, mungkin di situ juga ada rakyat gaib gitu. Nah, terus setelah itu ya ada juga di era kerajaan dulu itu juga sempat bahwa tarian itu dibagi juga dua. Jadi tarian untuk raja atau tamu-tamu kehormatan, tarian penyambutan. Terus juga ada tarian yang dia untuk menghibur rakyat. Jadi ada dua tarian. Tadi ada yang tanya masih Anya. Masih ada yang mau nanya lagi? Oh yang tadi ya, setiap daerah itu setiap daerah ritualnya beda-beda apa enggak gitu lah. Kalau ritualnya memang beda-beda, setiap tarian pun ritualnya beda-beda. Ada yang harus nyembelih hewan, ada yang harus melarung, itu ada kayak gitu, larungan. Nah terus ada yang cuman bunga ataupun sajen-sajen yang hanya bunga atau dupa kayak gitu juga ada. Memang modelnya macam-macam, tergantung dulu nenek moyangnya ini menerapkannya itu apa gitu, tergantung itu ya kita ikutin aja, mau ndak mau diikutin aja. Diikutin. Oke. Terus kalau misalnya di era kerajaan dulu tuh emang udah ada tariannya sejak dulu? Dulu sudah ada tarian, tapi di era Mataram Islam atau era kewalian itu tarian itu dikembangkan lagi. Jadi dikembangkan lagi untuk syiar. Untuk syiar. Kayak tarian-tarian yang ada di Jogja. Nah, terus habis itu di Solo mungkin atau di tempat-tempat lain yang dia lahirnya suatu tarian itu ada di era-era Kasultanan waktu itu. Nah, kalau sebelum Kasultanan ada enggak sih tarian itu? Sudah ada. Tapi ya itu tarian itu hanya untuk sesembahan, tarian pemujaan. Hindu Buddha dulu ada tarian pemujaan juga. Mungkin kalau sekarang kita bilang itu meditasi yang dengan cara gerakan itu kan sama seperti tarian kan. Nah, terus setelah itu tarian untuk menyambut orang-orang yang punya pengaruh sama kerajaan gitu. Terus sama hiburan rakyat. Itu sih. Gerakannya juga nggak terlalu banyak kalau dulu. Berarti setiap tarian itu ada maknanya masing-masing ya? Ada makna masing-masing, ada filosofi ataupun ada bahasa yang disampaikan. Gitu. Nyai, kalau untuk penutup nih, ada nggak pesan untuk para seniman tari agar seni tetap terjaga atau dilestarikan, atau pesan-pesan mungkin? Ya. Jadi untuk para penggiat budaya seni, memang kita itu mau ndak mau harus terjun langsung, harus melestarikan terus, walaupun
pasti ada pro kontra juga di suatu tarian ataupun suatu gerakan. Kadang-kadang kan ada yang punya apa ya, punya ide untuk membuat suatu tarian walaupun modelnya itu tetap tradisional. Kadang-kadang kan ada pro kontra juga di situ. Yang penting tetap dilestarikan dan jangan berkecil hati. Terus tetap kendalikan kesadaran dalam diri, biar apa sih? Karena kadang di saat kesurupan ini, nah posisinya penari itu ada yang tidak bisa ngontrol kan, tidak bisa ngontrol. Akhirnya apa? Tidak tahu, kadang penontonnya ditabrakin atau kadang sesaji ya dirusak kayak gitu, karena mereka sudah terkontaminasi sama makhluk-makhluk gaib gitu sih. Tetap ada kesadaran di dalam pertunjukan, khususnya di pertunjukan tari gitu. Ada yang mau tanya lagi kayaknya? Nanya kakak, Oke, boleh, silahkan. kalau misalkan Nori kan ada yang dirasukin ya, nah kok bisa keluar dirasukinnya pas narinya selesai? Nah, Kok bisa pas waktunya? Iya, Kok iya. diatur gitu? Kakak, Dulur mau nanya mungkin. Ya, pada umumnya kan penari itu memang benar-benar basicnya itu penari kan ya. Apakah bisa orang yang nggak ada basic penari terus dihadirkan sosok leluhur untuk menarikan tarian tersebut? Ya. Oke. Jadi tadi tanya apa tadi? Kok bisa pas keluarnya waktu Narinya habis. Nah, ya. Jadi gini, itu ada skenario juga, karena kan pengalaman yang saya lihat entah kebanyakan di situ itu tarian yang kesurupan ya apa sih? Yang sekarang banyak itu kan ya jaranan ya. Jaranan, jatilan, reog gitu kan. Kok bisa di saat bunyi gamelan itu sudah selesai, pertunjukan selesai, mereka udah surupannya udah selesai. Ya itu ada skenario, ada juga yang kadang-kadang ini susah dikeluarkan juga ada. Jadi ndak setiap selesai pertunjukan selesai semua, ndak. Ada yang kesusahan untuk mengeluarkan itu ada. Sampai besoknya pun mereka pulang posisinya juga masih ditempelin itu juga ada. Gitu. Jadi kalau yang di saat pertunjukan sudah selesai terus itu sudah nggak kesurupan lagi, yaitu kebetulan juga bisa, terus skenario juga bisa. Gitu. Jadi nggak bisa dipatenkan kok demite ngerti gitu kan. Di alarm harus keluar akhirnya. Iya, jadi nggak bisa dipatenkan gitu. Itu sih. Terus tadi apa? Tadi itu kan rata-rata penari itu biasanya kan basicnya dari penari. Seumpama orang yang nggak ada basic penari sama sekali, apakah bisa dihadirkan sosok leluhur untuk menarikan tarian tersebut? Ya. Jadi leluhur itu bisa ndak sih masuk ke tempat ke manusia gitu kan? Bisa apa enggak? Nah, leluhur ini sebenarnya tidak bisa atau tidak mau menyakiti manusia, kecuali demit kelasnya di bawah leluhur itu. Nah, kalau didatangkan leluhur, datangkan mungkin hanya menyaksikan saja di depan, tapi beliau tidak bisa menggerakkan kita, kecuali ada izin. Nah, itu beda lagi. Izin gaib ini sama halnya seperti suatu perjanjian gitu.
biar dapat izin. Biar dapat izin ya harus ritual. Seperti tarian yang ada di Bali. Nah, kalau yang di Bali ini kan sudah turun temurun. Jadi sudah ada yang apa ya? Kalau bilang sudah ada yang mensistem karena sudah biasa di sana itu ritual-ritual itu kan sudah kental banget sih. Iya. Itu. Jadi ada apa ya? Kode lah, punya kode. Kalau kita ngomong itu leluhur apa bukan, itu tergantung keyakinan masing-masing. Pendapat masing-masing. Keyakinan masing-masing. Kalau saya sih ngomong ya, kalau restu dari leluhur itu ada di situ, masih ada restu dari leluhur. Tapi kalau yang memasuki itu siapa, itu keyakinan masing-masing. Soalnya macam-macam pandangan orang kan, Persepsinya berbeda-beda. ya kita harus menghargai lah itu gitu sih. Terus kalau misalnya kayak ada yang kayak nyembuhin kesurupan, kayak apa ya, Ngeluarin gitu kaum atau dukun atau apa itu tuh harus ada harus ada di setiap tarian tradisional. Sebenarnya itu harus ada kayak tokoh spiritual ataupun paranormal di situ yang harus sudah didampingi ya. Memang harus ada, karena kadang-kadang kita nggak tahu, ngeremehkan lapangan yang mungkin itu tempat-tempat apa ya pertunjukan itu kan kadang-kadang kan ada penghuninya. Terus manusia ini kadang luput untuk nggak permisi dulu lah, itu loh yang jagain untuk mereka yang nanti kerasukan. Karena kalau udah kadung nari itu alam bawah sadar itu Nggak tahu. iya nggak tahu, ngikutin kadung enaknya dengerin musik gitu. Kita kalau udah kena dengerin musik itu lah mesti Lupa ya. joget kan. Iya. Terus nggak tahu masak air lagi ngangetin sayur kita nggak tahu. Ya itu loh, saking enjoynya gitu. Hipnotis. Kayak gitu tuh termasuk bahaya nggak sih? Bisa mengakibatkan fatal gitu nggak sih? Ya. Kalau untuk pertunjukan itu sudah ya itu namanya kan sudah harus sudah harus profesional gitu. Kalau untuk fatalnya yaitu tadi, kalau kita tidak mendasari dengan kesadaran, bisa jadi ketempelan yang berkepanjangan. Bisa dibawa sampai rumah ya. Bisa dibawa sampai rumah karena ada yang bisa mengenali ini dari mana sih makhluk gaib ini, ada yang tidak bisa. Akhirnya apa? Bingung untuk harus diapain, mau apa. Ada kan kadang yang minta kopi. Ya kalau kopi nggak apa-apa, kalau harus darah, nah nggak tahu lagi kayak gitu. Ya itu loh, tetap harus ada kesadaran di saat kita melakukan suatu tarian itu sih. Oke. Kayaknya udah cukup nih, Nyai. Oke, untuk mungkin sambung minggu depan lagi ya. Oke. Kita ngopinya alias ngolah pikir. Jangan lupa subscribe channelnya Nyai. Apa Nyai? Cakra Caraka Channel dan Ngaji Kala. Oke, rahayu. Terima kasih.